Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Wow, agak menarik juga ya dalam berita ini begitu. Jakwannya takut kalah ya, takut dikalahkan. PDP tuding Anies antitesis Jokowi. Benarkah seperti itu begitu? Selama ini orang memberikan spekulasi kepada Anies Baswedan sering ya. Tidak hanya siapapun begitu dianggap gubernur gagal, dianggap sebagai kadrun dan sebagainya begitu. Padahal dan sekarang dianggap sebagai Anies itu adalah antitesis Jokowi begitu kan. Walaupun Partai Nasdem yang mengatakan seperti itu begitu, kader-kadernya Pak Zulfan ya kalau nggak salah ya, pada hakikatnya sekarang sudah tidak di Partai Nasdem begitu. Artinya kalau selama ini ada ya wallahualam ya, inilah politik, kita sudah tahu siapa sebenarnya begitu kan. Tapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya, memang harus begitu, maksud pemilu itu perubahan. Jagoannya takut dikalahkan, PDP tuding Anies antitesis Jokowi. Benarkah seperti itu? Wow. Saya pengen lihat debat antara Mega dan Jokowi lawan Anies Baswedan. Ada yang berani berani memfasilitasi. Lalu kemudian dijawab, silakan fasilitasi. Apa salahnya antitesis Jokowi? Bukankah yang ini juga antitesis SBY? SBY juga antitesis Mega. Kenapa ujung-ujungnya ya dia harus merasa superior ya, bahkan hingga harus dirusakkan ya, diteruskan cita-cita dan kepentingan bangsa negara ini yang harus didahului, bukan cita-cita or kepentingan perorangan. Betul begitu. Tapi di satu sisi kita harus hargai begitu. Exactly, ini banyak sekali. Apapun yang mau dilakukan PDIP itu menunjukkan rakyat dari Anies bakal berhasil ya, kagak berhasil. Malah akan menambah keinginan mereka untuk melawan dan militan. Memang nggak ada tawar-menawar untuk perubahan. Wow, apa yang saya bacakan ini pro dan kontra di Twitter ya. Haha, Anies bikin kadur ngurus DKI aja amburadul kok. Antitesis kan juga tidak hanya ke Jokowi, ke Prabowo juga gitu. Ini banyak sekali yang mengkritik mereka begitu kan ya. Para cebong dan basar sudah nimbrung di sini, wajar kan? Kan begitu logikanya begitu. Itulah politik kita yang harus kita hargai begitu kan. Yang benar itu Anies antitesis ya Bung Karno. Kalau sekedar Jokowi, Bu Mega akan bolak-balik ya nyinggung bahwa dia adalah terah Bung Karno dalam kesempatan. Takut ini, takut kehilangan kekuasaan, takut kehilangan kekayaan, takut kejahatan diperkarakan. Banyak sekali ya yang mengkritik mereka begitu. Tapi di satu sisi kita harus hormati itu begitu. Ini rakyat harus paham bahwa partai ini memainkan politik kotor, korup dan arogan. Dirusaknya bangsa ini demi melanggengkan kekuasaan. Ya bisa jadi begitu kan. Tapi di satu sisi ya, inilah demokrasi kita, mana yang kalah dan mana yang baik. Kalau memang kalah ya kita harus terima itu, kalau menang kita harus terima itu begitu kan. Karena logika-logika kita kalau dibenturkan dengan flashback ke belakang, maka tidak menemukan titik temu begitu kan. Tidak menemu perubahan kita. Maka Anies Baswedan mencoba, koalisi perubahan itu mencoba berubah dari standar semuanya. Cara berpikirnya sangat luar biasa Anies Baswedan begitu kan. Partai koruptor takut Anies Baswedan jadi presiden, takut kena angkut KPK semua. Ya enggak juga, ada sisi baiknya juga begitu. Di satu sisi jangan menjustis orang seperti itu begitu. Tapi kelihatannya bahwa saya sering ya atas orang-orang korupsi itu jangan dibenturkan dengan sebuah partai, baik partai si A, si B dan si C begitu. Tapi lihatlah perilaku dia, walaupun ada di partai manapun kalau dia korupsi, lihatlah perilakunya, bukan dilihat dari sebuah partainya, kan begitu logikanya atau sebuah organisasinya begitu. Kalau ya penerus Jokowi mau utang negara kian bengkak ya, BUMN hancur, aset negara dijual. Wah, banyak sekali yang mengkritik mereka begitu kan. Takut kalah tapi buktinya memang kalah, yang sudah aja kalah sarannya ya pikirin jangan dibuat ribet. Inilah komentar-komentar netizen, banyak ada yang pedas juga, ada cebong dan buzzer sini nimbrung di sini begitu kan. Ya, inilah politik kita begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya agak menarik juga ya. Jagoannya takut dikalahkan, PDP tuding Anies antitesis Jokowi. Wow, kok ada apa begitu? Dikutip dari Fusilat News ya, di sela-sela rapat kerja nasional Rakernas PKS di Hotel Sultan Jakarta Pusat ya, Sekretaris Jenderal Sekjen Partai Keadilan Sejahtera PKS Abu Bakar Halapsi mengatakan pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto lebih baik tidak didengarkan.
Salah satunya adalah ucapan Hasto terkait Anies Baswedan yang merupakan antitesis dari Presiden Joko Widodo. Ya sudahlah, kita nggak dengarkan Hasto soal antitesis dan sebagainya. Lupakan Hasto omongannya, ujar Abu. Ini menjadi kekuatan besar dan bahkan apa ya, ada sesuatu yang memang memanas begitu antara Hasto dengan PKS begitu kan. Ya pada hakikatnya suatu saat nanti kalau memang dia kalah dan menang siapapun kita harus mengerti itu begitu kan. Abu mengatakan ya PKS bersama bakal capres 2024 pilih mereka akan membantu untuk melanjutkan pekerjaan yang sudah dikerjakan oleh Presiden Jokowi. Ia juga mengungkapkan ibu kota negara IKN Nusantara akan dipertimbangkan untuk dilanjutkan tergantung pada kepentingan politik. Ya kita lihat nanti kepentingan politik kapasitasnya. Bahkan kemudian ia menegaskan bahwa PKS sebenarnya bersahabat dengan PDIP. Menurutnya Hasto seorang yang memang senang mengganggu PKS. Wow, ada apa begitu kok PKS sering diganggu seperti itu begitu kan. Ya pada hakikatnya ya menurut saya pribadi apa yang diucapkan Hasto tidak perlu kita dengarkan begitu. Ya wajar karena Hasto dari sejak dulu ya seperti teman-teman yang lain misalnya seperti Ferdinand dan sebagainya atau si Ngabalin berkata apapun ya tidak berfaedah begitu. Dalam artian ya wah masyarakat Indonesia sudah tahu siapa mereka begitu kan. Ya sama dengan si Hasto ya menjadi tertawan politik begitu. Ngapain ya pada politik-politik yang lain begitu, politisi-politisi yang lain tidak mendengarkan hal itu begitu kan. Dan bahkan apalagi ucapkan si Hasto begitu. Ya kita nanti kepentingan pastinya kata Abu. Bahkan ya kemudian ia menegaskan bahwa PKS sebenarnya bersahabat dengan PDIP. Menurutnya Hasto ya seorang yang memang senang mengganggu PKS. PDIP ini sahabat. Kalau itu ngompor-ngomporin kita saja, Hasto senang ngangguin kita, ujar Abu. Sebelumnya Sekjen PDIP Hasto Kristianto memastikan bahwa partainya tidak akan membangun kerja sama politik dengan Nasdem, Demokrat dan PKS untuk memilih presiden atau pilpres di 2024. Bahkan hal itu disampaikan Hasto ketika ditanya sikap PDIP akan berkoalisi dengan partai politik ya dan bahkan bergabung dengan koalisi itu. Maksudnya bergabung dengan koalisi yang tidak mengusung antitesis Pak Jokowi sehingga kami jelas berbeda dengan Nasdem, Demokrat dan PKS yang telah mengusung Bapak Anies Rashid Baswedan. Kata Hasto ditemui di Sekolah Partai Lenteng Agung Jakarta Kamis. Hasto mengatakan PDIP akan membangun kerjasama politik. Ini kan aneh juga begitu kan. Yang awalnya Hasto tidak ingin berkoalisi ya tiba-tiba sekarang ya cari koalisi, bisa jadi seperti itu begitu. Ini menurut saya pribadi langkah yang memang ada apa ya dengan Hasto dengan PKS lalu kemudian ada bersitegang begitu kan. Ya menurut saya pribadi inilah politik kita yang harus kita hargai begitu kan. Dalam demokratis kita ya nilai-nilai itu jangan sampai dengan adanya berbagai spekulasi seperti ini jangan sampai demokrasi kita terhalangi begitu kan. Ya inilah tujuannya kita membangun bersama-sama. Kira-kira seperti itu. Biasa dalam politik kita ada pro dan ada kontra biasa begitu. Yang terpenting adalah pro terhadap rakyat. Itu yang paling penting begitu kan. Jadi ya itulah dalam sebuah partai yang memang begitu kan saling hujat menghujat dan sebagainya begitu. Tapi jangan sampai ada rasa kebencian kepada siapapun. Kira-kira begitu logika kita begitu. Walaupun partai PDIP sekarang bingung mau berkoalisi dengan siapa ya pasti ada titik temu dengan siapa begitu. Karena pada akhirnya walaupun tidak berkoalisi dia pasti punya satu tiket ya untuk maju di Pilpres 2024 itu. Artinya apakah Pak Ganjar, apakah Puan dan sebagainya wallahu alam. Tapi menurut saya pribadi ya PDIP pasti akan berkoalisi. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.